Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Tetap semangat. Pagi ini kita berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya. Hari ini nanti kita ada video atau shooting yang nanti kalian akan pembelajaran hari ini itu diberikan suatu perbedaan yang biasanya kalau saya itu ngajar tidak pernah di video, sekarang Pak Risa mengajar akan di video. Jadi posisi hari ini kalian seperti biasa, tidak ada beban kalian, maksudnya pembelajaran itu kok biasa. Yang penting nanti tetap semangat, tidak usah grogi, tidak usah video waktu dia menaik lagi, tidak usah berpikir positif. Pasti hasilnya bagus. Itu aja ya. Oke, siapkan pembelajarannya. Sebelum persiapan, silakan. Keluar, bimbing berdoa. Siap, bro, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan gurunya dikeluarkan untuk pembelajaran pada kondisi. Untuk kalian biar patriotisme kalian selalu tetap pada diri kalian, jiwamu itu tetap Indonesia. Itu harus selalu kita mengutamakan menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu wajib dan lain-lain. Silakan nanti berdiri, kita menyanyikan lagu bersama untuk meningkatkan patriotisme kita. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku.
tema yang akan kita bahas hari ini yaitu tema 4 subtema 1 pembelajaran pertama, yaitu globalisasi di sekitar. Tadi malam sudah membaca kali ya? Kalau sudah membaca, minimal gambarannya sudah ada, karena kemarin kan sudah saya berikan informasi besok akan ada tayangan, jadi silahkan dipelajari terlebih dahulu, minimal kalian baca. Itu oke. Di dalam pembelajaran ini tema 4 subtema pembelajaran tema 4 subtema 1 pembelajaran pertama di kelas 6 ini, kita materinya nanti ada 2, yaitu IPS dan Bahasa Indonesia. IPS dan Bahasa Indonesia nanti yang akan kita capai, yang pertama nanti ada IPS-nya dulu, nanti ini mengenai apa nanti kita bahas, terus yang berikutnya nanti Bahasa Indonesianya. Oke. Tetapi dua-duanya ini saling berkaitan karena ini pelajaran tema, jadi semua harus berkaitan. Itu ya. Oke. Sebelum itu nanti saya akan bacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah menyimak. Jadi nanti kalian akan menyimak tayangan video melalui penayangan PowerPoint beserta peserta didik akan mengembangkan peran dalam Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam pengelolaan dan kritisian. Dan kedua, melalui diskusi peserta didik dapat membuat diagram peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN yang kreatif. Nanti akan saya kasih LKPD. LKPD itu apa? Lembaga Kerja Peserta Didik, seperti yang kemarin saya informasikan. Yang berikutnya, setelah melakukan pendidikan di bawah bimbingan guru, peserta didik dapat menemukan informasi penting, yaitu teks penjelas atau teks eksplanasi atau ilmiah dengan kritis. Peserta didik juga dapat menyajikan peta pikiran, teks eksplanasi ilmiah dalam bacaan secara komunikatif. Nanti seperti apa itu nanti kita akan belajar bersama di sini. Semangat? Semangat harus. Di sini ada beberapa gambar, ada 6 gambar. 6 gambar ini nanti kalian lihat dulu. Apakah ada yang tidak tahu gambar tersebut? Gambar tersebut di depan, silahkan siapa yang mau mengomentari atau Pak ini gambar ini, silahkan. Dari mulai gambar yang pertama. Yuk, ayo coba. Sebat tertoba. Nah, jawab itu. Gambar batik. Yang kedua gambar apa? Apa? Ayo silakan. Karpet dari Turki. Yang ketiga? Boneka dari Tiongkok. Boneka dari Tiongkok. Yang keempat? Handphone, semua punya ini kalau ini. Yang kelima? Pizza dari Italia. Kalau pizza ini kalian mungkin tahunya sego pecel, jadi pizza ini tidak begitu. Pernah makan? Pernah. Ternyata nasi kotak. Yang terakhir gambar apa? Pernah minum? Pernah. Saya sampaikan. Dari gambar tersebut mana yang asli dari Indonesia? Ini Pak Rizal bawa contohnya ini. Jadi ini contoh batik. Ini contoh batik langsung asli. Dari Lasem batik kita sendiri malah. Dari Lasem kan tetangga kita, satu kabupaten dengan kita. Ini contohnya. Ini baju kemarin yang buat karnaval. Ya, ini loh. Nah ini baju batik ini asli dari Kabupaten Rembang, tepatnya dari Lasem. Kita itu kaya akan batik. Indonesia mana saja yang ada batiknya? Solo, Kalongan, mana lagi? Jepara ada, batik Mure, mana lagi? Lasem jelas, terus mana lagi? Jogja, pintar, batiknya banyak. Dari Pak Risa tadi kan sudah menjelaskan tujuan pembelajaran kita tadi seperti apa. Sekarang Pak Risa akan memberikan video pembelajaran. Nanti disimak hal yang penting seperti biasa. Hal yang penting dicatat. Diambil poin-poin yang penting. Jelas sih? Perhatikan dari awal sampai akhir.
Perhatikan yang poin-poinnya, silakan bicara. Halo teman-teman. Bentar ya, internetnya agak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti dari Manasri di channel Kecil Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPS, yaitu mengenai peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu teman-teman mampu mengetahui peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya dengan negara-negara ASEAN di era globalisasi. Nah teman-teman, di awal pembahasan saya ingin mengingatkan sedikit kepada teman-teman mengenai ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Ada yang masih ingat ASEAN itu dibentuk pada tanggal berapa? Iya betul. Nah teman-teman, ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Nah teman-teman, selanjutnya ada yang masih ingat jumlah negara-negara yang termasuk anggota ASEAN ada berapa? Iya betul, ada 10. Negara apa saja sih, ada yang tahu? Berikut adalah negara-negara anggota ASEAN. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui juga bahwa negara Indonesia aktif ikut serta dalam berbagai kegiatan kerjasama sosial budaya internasional, baik pada tingkat regional ASEAN atau tingkat dunia. Oke teman-teman, berikut adalah kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang sosial. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu memberikan bantuan kemanusiaan. Peran Indonesia dalam kerjasama ini yaitu Indonesia mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Contohnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban perkelahian di Filipina. Contoh yang kedua, Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi yang terjebak di Myanmar. Nah, kerjasama di bidang sosial yang selanjutnya yaitu Indonesia dan beberapa negara lain melakukan upaya untuk menangkal menyebarnya virus flu burung. Nah teman-teman, pada saat wabah flu burung melanda Indonesia saling tukar informasi dengan negara lain mengenai cara memberantas penyebaran virus flu burung. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di ASEAN di bidang sosial. Sekarang teman-teman akan mengetahui kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang budaya. Kerjasama yang pertama yaitu berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN.
Nah, peran Indonesia dalam kerjasama ini yaitu Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Contohnya, Indonesia melakukan pengenalan budaya melalui Message to ASEAN pada 10 sampai 24 Agustus pada tahun 2015 di 3 negara ASEAN, yaitu Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Peran Indonesia yang selanjutnya yaitu Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai kompetisi ilmu pengetahuan. Misalnya nih, Indonesia mengikuti dan berhasil memperoleh medali emas dan perunggu di bidang ilmu fisika dan ilmu terapan dalam Woodford ASEAN Student Science Project Competition yang diadakan di Thailand pada tanggal 22 sampai 26 Juli 2018 lalu. Indonesia dalam kerjasama di bidang budaya selanjutnya yaitu aktif dalam program pertukaran pelajar. Nah, teman-teman, Indonesia melakukan pertukaran pelajar dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Salah satu contohnya adalah Seek for Service ASEAN Youth Program atau SSAYP di negara-negara ASEAN. Oke teman-teman, peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN di bidang budaya selanjutnya yaitu Indonesia menjadi peserta dan tuan rumah berbagai ajang olahraga regional. Nah teman-teman, Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games yang diselenggarakan di Palembang. Indonesia juga pernah berpartisipasi dalam event yang diselenggarakan ASEAN Football Federation atau AFF seperti AFF 16 dan AFF 19. Oke teman-teman, dalam pembelajaran kita kali ini jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama negara di ASEAN Tenggara. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Ini berbagi ilmu baru dengan cara saya share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Oke, setelah tampilan video tadi, saya juga menyebutkan baca, yuk, yang dua baca, yang keras, yang keras sih. Didapat Thailand oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan deklarasi Bangkok. Ada ya tadi ya? Jadi ASEAN itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus 67 di Thailand oleh 5 negara, yaitu Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand. Penandatangannya di deklarasi tersebut itu di Bangkok seperti itu. Oke. Terus berikutnya, adapun peran Indonesia berperan dalam ASEAN adalah yang pertama, memberikan bantuan kemanusiaan yang dilanda bencana alam atau konflik. Tadi ada dong? Ada gambarnya tadi, ada pesawatnya tadi memberikan bantuan di Filipina. Nah, Indonesia juga pernah diberi bantuan sama mereka. Jadi bukan hanya kita membantu, tetapi kita juga pernah dibantu. Contohnya pada saat gempa bumi, ini tsunami Aceh, ini Palu pernah gempa bumi. Tsunami kemarin pernah, Jogja pada saat gempa bumi meletusnya Merapi, Sindoro. Terus pernah juga yang terakhir kemarin di mana itu? Semeru. Itu juga kita dibantu. Jadi kita bukan hanya sifatnya membantu, tetapi kita juga dibantu. Ingat kapal selam yang hilang? Nah, sampai sekarang belum ditemukan, tetapi kita tahu titiknya di mana, tapi tidak bisa diangkat kan bro? Itu juga sama. Kita dibantu juga oleh apa itu namanya negara-negara lain, contohnya Malaysia, terus ya Jepang juga mengirimkan juga, sampai India juga mengirimkan bantuan ke kita. Nah itu berarti sifatnya Indonesia itu memiliki peran, ya toh? Seperti yang pertama, memiliki peran. Perannya apa? Dia juga membantu, di sisi lain juga dibantu.
bukan hanya sifatnya membantu tapi saling membantu, tolong menolong. Jadi kaitannya kalau dalam pembelajaran ini itu kalian disuguhkan peran Indonesia itu sebagai apa toh? Nah, gitu. Jadi Indonesia juga berperan aktif dalam bantuan sosial. Yang kedua, mempromosikan budaya. Kalau di buku kalian itu ada Menteri Hillary Clinton, ya toh? Itu mempromosikan angklung di depan kedutaan besar yang datang di Bali. Ada tuh halaman berapa itu? Halaman itu mereka apa itu namanya mempromosikan angklung tersebut di Bali. Nah, menteri tersebut orang caranya nganggo piye diajarkan oleh kedutaan besar Indonesia. Oh, caranya nganggo. Itu berarti kan mempromosikan budaya seperti itu. Terus reok Ponorogo itu terkenal sampai luar negeri, itu juga sama. Campur sarinya kita, ketopraknya kita, yang paling utama wayang kulit kita itu kan bercampur di budaya luar. Tapi budaya luar juga masuk di sini. Contohnya, nonton film Korea, ya enggak? Nah itu juga bercampur di sini. Jadi ada in-nya juga ada output-nya. Kamu suka mana? Musik Korea. Nah itu yang tidak mencerminkan kita suka dan bangga dengan budaya yang kita miliki. Kita harus bangga. Kalau gue tak takoni, tahu nggak apa itu tarian yang khas dari Papua? Musiknya kurang ngerti, masih nggak pernah lihat. Tapi kalau judul film Korea yang terkenal apa? Wah, jawab kafe. Jawab kafe, masalahnya gak ngerti. Nah itu kan dampak negatifnya yang terjadi itu seperti itu. Ngerti ya? Jadi ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kalau dampak negatifnya seperti itu. Berikutnya, menjadi tuan rumah dengan baik kejuaraan internasional dalam pengetahuan. Misalkan perlombaan sains yang tadi ditampilkan dan lain-lain. Serta tuan rumah dalam kegiatan olahraga. Oke ya? AFF, terus badminton apa? Iya, bertanya. Maskap, terus Wim apa? Apa itu kemarin jarum itu? Terakhir itu juga ada kan kemarin pengadakan yang di Stora itu. Nah itu juga sama, itu kan juga mengundang dari beberapa atlet luar negeri. Gitu? Nah itu seperti itu. Terus lanjutannya. Kemarin ini ada KPD, silakan dibagi. Nanti dikerjakan biar seperti dulu sama juga. Oke, inilah tayangan LKPD tadi sudah dibagikan oleh Iqbal. Sekarang tugasmu, walaupun tadi kamu sudah dikasih satu-satu Mbak, nanti tugasmu yaitu mengerjakan sendiri, tetapi bukan sendiri itu maksudnya mengerjakan dirian bukan, tetapi kalian berdiskusi, menentukan pokok masalah, deret masalah, topik masalah menjadi deret penjelas menuju ke kesimpulan. Saya jabarkan, misal nanti kalian akan membahas tentang topik masalah yang akan kalian angkat apa? Misal Coca-Cola, minuman Coca-Cola banyak digemari anak-anak sekarang dibandingkan minuman dari jamu misalkan. Berarti kan jamu itu kan produk nasional kita. Ya, jamu geprok, jamu gendong, bubur, gitu. Sekarang lebih digemari Coca-Colanya dibandingkan jamu misalkan. Nah itu nanti berarti jadi topik masalah. Menjadi deret penjelas. Kalian jelaskan kenapa kok Coca-Cola lebih digemari? Alasannya apa? Gitu loh maksud saya. Paham ya? Nah, setelah nanti Coca-Cola kenapa digemari tersebut dibandingkan produk jamu tadi, kesimpulannya bisa kamu ambil apa? Kesimpulannya misal karena produk jamu itu anak jarang meminum karena mungkin pahit, mungkin apa, mungkin tidak digemari, tidak tren. Kalau gue mau sekolah gue jamu ini kok gak ngetren gitu ya menurutku.
Menurut saya tidak. Menurut gitu. Tapi dibandingkan Coca-Cola, Coca-Cola wah, ini sekolah di Coca-Cola gede, seger, wah, ini beneran Coca-Cola seger sih. Dibandingkan dengan kamu membawa minuman jamu, kamu bawa keselan, jadi bakul jamu. Ya toh? Dibandingkan nanti daripada kamu meminum Coca-Cola. Tapi sebenarnya ingat pesan saya, cintailah produk dalam negeri. Walaupun ada produk luar negeri. Kalau produk dalam negeri kamu beli misalkan, uang tuku jamu tanggamu, uangnya akan beredar di mana? Di dalam negeri. Tetapi kalau kamu beli produk-produk luar negeri tersebut, logikanya, loh Pak, tugasnya kan yang tokone Mbak Toi misalkan. Tapi Mbak Toi kan beli lagi di suppliernya, supplier beli lagi di PT-nya, dan PT ini kan asalnya dari sana juga. Berarti muaranya uangnya kan nanti di sana, bukan di sini. Paham maksud saya? Perputarannya kan di luar, bukan di Indonesia. Paham ya? Jadi makanya cintailah produk dalam negeri sendiri. Misalnya, ini kan produkmu sendiri loh. Kamu bisa membuat seperti ini, ya toh? Ini gaweanmu dewi. Padahal lampu-lampu sing koyok macam-macam ngono kae sing di online ge. Wis sering tugas. Nah itu kan buatan luar negeri. Tapi kalau bisa kok membuat seperti ini sendiri, ini produkmu sendiri. Banyak contoh-contohnya sudah dipasang itu buatanmu semua. Tetapi kalian tidak pede. Tidak pedenya apa? Orang pantas Pak dipasang di rumah. Tuh, sekarang kalau pantas tidak pantas kan menurut seni itu kan tidak kelihatan. Yang penting kamu mencintai produkmu sendiri. Oke, bangga dengan produkmu ini dibandingkan kamu beli dari luar seperti itu. Oke, nah ini juga tadi. Sekarang anak-anak sekarang itu kalau pakai batik itu pendak di Rebu. Ya orang Rebu nganggo batik, orang Rebu nganggo batik. Padahal kalau batik kamu ya motif batik itu bermacam-macam. Kalau kamu hitung mungkin ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan produk batik. Mobilnya dewi-dewi, jenis coraknya dewi-dewi, gambarnya dewi-dewi. Ini contoh yang saya berikan di ruang guru. Ini ada 3 yang kemarin pakai karnaval. Ini 4, ini sudah desain. Ini juga kamu pakai, ini juga kamu beredar di Indonesia. Contohnya ini dari Bali ya. Ya toh? Ini dari mana? Ini Solo Jogja. Ya toh? Hah? Iya betul. Kalau ini dari Pekalongan. Ya toh? Kalau yang ini daerahmu sendiri, asal tanggane dewi. Dan misalkan kowe yang ini mau beli, apa yang terjadi? Mesti kan perekonomian kita berjalan. Gimana benar? Oke, seperti itu. Jadi nanti mulai dari masalah ini dan jelas sampai kesimpulan ditulis. Jelas? Jangan dikerjakan sendiri loh. Kalian itu apa namanya? Berapa kelompok ya? 12 kelompok. 6 kelompok. Topik masalahnya sudah jelas. Kira jelas. Kalau terus balik balik sih. Namanya saja kerja kelompok ya kerja kelompok. Daerah masalahnya kan Wijal didengar dari nasi pecel ya. Nah, penjelasannya begitu. Agak sekarang lebih menyukai mau badan cepet-cepet. Ya iya, itu lah masalahnya. Karena anak-anak
karena gengsi. Jadi topik hari ini yang beres masalahnya itu kenapa anak tidak suka lagu Indonesia, kenapa tidak suka lagu daerah. Mungkin kan dimaksud Naila kan lagu daerahmu kenapa ora disukai? Kenapa kalian tidak hafal lagu luar? Nah, dimaksud Naila mungkin gimana dulu? Kenapa anak tidak suka lagu luar? Karena anak-anak lebih sering mendengarkan lagu-lagu luar negeri. Tulis tuh. Saat mengalami gejala Muncul aku suwe Gunung Semeru ae. Yang belum selesai siapa? Yo, Pak, selesai. Bingung apa? Bingung apa? Semua musimnya berarti kan dari masalah mau dari masalah masalahnya ini harus nampak. Terus harganya gimana? Biasa. Yang belum. Siapa lagi yang belum? B. Ada lagi? Bon? Ya, sekarang dilanjutkan. Buat yang produktif. Semula nih. Ya kan itu kan kejadian yang terjadi tsunami, bencana alam itu kan Indonesia bukan hanya dibantu, Indonesia juga membantu juga pada saat tsunami Jepang, terus bantuan di Filipina itu kan juga kemarin waktu di India juga ada kan bantuan. India kan korban apa itu namanya kurang makan Bank Indonesia batok-batok juga. Yuk, ampun. Sarah Ina.
Membantu memberikan makan kepada orang contoh yang kurang yang sudah kelompok pertama silakan masuk. Dengarkan hasil paparan dari kelompok pertama tentang apa itu namanya yang tadi kalian kerjakan. Deret masalah, anak tidak suka mendengarkan lagu daerah asli Indonesia. Deret menjelas, hal tersebut dikarenakan anak-anak lebih suka lagu Korea atau lagu Inggris. Kesimpulan, banyak anak-anak Indonesia lebih hafal lagu-lagu Korea, Inggris dibandingkan lagu daerah asli Indonesia. Hal ini dikarenakan perkembangan globalisasi di bidang teknologi. Banyak anak-anak yang suka menonton di YouTube lagu luar negeri dibandingkan lagu asli di daerah Indonesia. Oke, terima kasih. Bagus banget. Silakan yang kedua. Jelas ya, jelas sekali ya tadi ya. Nomor kedua, Bapak Mas Iksan, silakan yang maju siapa? Ya, Mas Iksan maju. Go. Jelas. Karena pengaruh budaya atau gadget. Kesimpulan, banyak anak-anak yang tidak mengenal budayanya karena pengaruh handphone yang membuat mereka yang membuat mereka tidak mengenal tetangganya. Maksudnya berarti yang ngono iki ono satu kehidupan sing bocah iki ra kenal kok ngene mergo kakek jelas semua maksudnya. yang membuat mereka malas bermain di luar rumah. Oh, Dan banyak anak-anak sekarang yang menggunakan kacamata karena teknologinya menggunakan budaya. Nomor 3, tangan. Yo. Belum? Oke, nomor 3 silakan. Siapa yang maju gigi apa? Yo, Kirana, gigi ya maju gigi. Wah, mau ya maju. Jalan. Keras. Topik masalah. Hijau lebih digemari daripada nasi bekel. Bisa? Lebih digemari daripada nasi bekel. Bisa lebih digemari daripada nasi bekel. Era terjelas. Anak-anak tidak menggemari juga karena fungsinya ini mengikuti tren. Oh, gitu. Mengikuti tren masa kini lebih suka pizzanya dibanding simpulannya. Anak-anak menyukai pizza karena pizza jarang kita temui di sekitar kita. Atau harganya yang mahal. Jadi juga kita perlukan kepada teman-teman kita, teman-teman kita akan besar. Oh, dibuat status. Oke, nomor 4, silakan. Siapa yang maju? Bezura. Ya. Bezura masuk. Keras Bezura. Ya, saudara. Yuk, silakan. Kelompok terakhir. 4, 5, sorry, 5.
Deret dan jelas. Indonesia sering diakui negara emas dan bencana. Nah, mirip. Ya. Oh iya, betul. Agak masuk ke. Kau cekip. Nih. Tapi sebelumnya tadi banyak ya. Kesimpulannya ini banyak sekali. Jadi kan kejadian yang terjadi ini tadi itu sebenarnya kalian belum paham. Kenapa belum paham, Pak? Itu sebenarnya ini maksudnya di teks eksplanasi. Oh, teks eksplanasi. Eksplanasi adalah sekarang kita lihatkan video berikut ini. Kita materi, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan nyalakan dulu loncengnya agar kalian mengetahui video-video terbaru dari Bestari MI. Tentang teks eksplanasi, sebelum kita masuk ke materi, pernah tidak sih sahabat pintar mendengar atau membaca Yang informasi poin-poin mengenai penting fenomena atau bicara. peristiwa yang terjadi? Tentu pernah kan fenomena atau peristiwa tersebut, misalnya seperti hujan deras, gempa bumi, angin puting beliung, dan lain-lain. Selain itu, pernah tidak sih sahabat pintar mendengar peristiwa-peristiwa yang terkait dengan masalah sosial dan budaya? Misalnya, seorang siswi SMA yang berhasil menjuarai lomba, ataupun siswa SMK yang berhasil menciptakan alat pendeteksi gempa bumi, dan lain-lain. Tentu pernah kan sahabat pintar mendengar fenomena sosial, budaya, dan juga fenomena-fenomena alam. Dari informasi tentang peristiwa fenomena tersebut disajikanlah dalam jenis teks eksplanasi. Jadi, definisi dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, atau budaya. Tentu, menjelaskan proses terjadinya sesuatu menurut prinsip sebab akibat. Di dalam teks eksplanasi, ada beberapa ciri-ciri yang harus kita pahami. Yang pertama adalah teks eksplanasi berisi informasi berdasarkan fakta. Fakta itu artinya sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Ciri-ciri yang kedua, teks eksplanasi membahas suatu fenomena atau kejadian yang bersifat ilmiah. Adapun unsur pembentuk teks eksplanasi, yang pertama berupa pendahuluan dan yang kedua berupa perincian. Di dalam pendahuluan berisi pengenalan objek yang akan dijelaskan, sedangkan perincian berupa penjelasan tentang urutan peristiwa baik penyebab maupun akibatnya. Baik sahabat pintar, dari ciri-ciri teks eksplanasi kita mulai masuk dalam struktur teks eksplanasi, di mana struktur atau susunan teks eksplanasi yang pertama berisi identifikasi fenomena, dan yang kedua proses kejadian, dan yang ketiga adalah ulasan. Di dalam identifikasi fenomena berisi mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Itu bisa disebut sebagai latar belakang kejadian. Sedangkan proses kejadian memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya, atau singkatnya bisa disebut sebagai mengomentari konsekuensi. Baik sahabat pintar, di dalam teks eksplanasi informasinya berupa faktual, seperti ciri-cirinya merupakan pernyataan yang berisi peristiwa berdasarkan kenyataan atau kejadian yang sebenarnya. Bisa juga ditandai dengan adanya waktu dan tempat. Itulah teks eksplanasi teman-teman. Sahabat pintar,
Pasti kalian sering kan mendengar istilah teks eksplanasi. Kalau kalian masih penasaran, kalian boleh mengisi kolom komentar yang ada di bawah ya. Selamat belajar sahabat pintar, sampai jumpa. Perhatikan dari pengertian ini, teks eksplanasi dari pemahaman video tadi yang sudah kalian lihat, ya video yang sudah kalian ambil poin-poinnya. Intinya kan kalau teks eksplanasi itu berarti berupa teks yang dimana teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana. Jadi suatu pertanyaan, kenapa kok? Nah, seperti tadi kalian harus benar dari mudah benar. Contoh, kenapa pizza? Gigi lagi bilang, ngomongnya gigi. Kenapa pizza lebih digemari daripada sebuah pecel? Kan gitu nasi pecel. Nanti kelompokmu apa nih? Kenapa anak zaman sekarang lebih suka lagu-lagu luar Luar dibandingkan lagu-lagu daerah di Indonesia, ya toh? Kelompokmu apa? Sudah. Apa batik itu terkenal di dunia? Jadi itu kan merupakan suatu pertanyaan dulu, kenapa toh? Kenapa toh? Kan ngono kan? Jadi hal yang terjadi tadi itu berkaitan teks eksplanasi yang kalian catat tadi itu berkaitan dengan tadi yang notabene kalian membuat tadi apa keberagaman apa toh yang terjadi globalisasi yang ada di sekitarmu ini mau kok iso antara Indonesia berhubungan dengan luar itu caranya bagaimana deh, tapi sebenarnya sudah kalian serap seperti itu. Nah sekarang ada pertanyaan silakan. Pak, berarti teks eksplanasi itu cerita atau suatu tulisannya benar-benar nyata? Maksudmu teks eksplanasi berupa kenyataan gitu? Iya. Jadi teks eksplanasi tidak bisa dibuat-buat. Orang-orang itu kamu buat tidak ada kenyataannya, tidak ada peristiwanya, tidak ada kejadiannya, tidak bisa dibuat eksplanasi. Harus benar-benar terjadi kenyataan. Makanya di situ ada kaitan apa itu namanya pengetahuan budaya dalam hal yang terjadi. Nah di sini juga disebutkan ciri-cirinya kan sudah jelas. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual, kenyataan, nyata, real, benar-benar terjadi. Orang mungkin yang tidak terjadi itu tidak dijadikan teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu pasti kenyataan. Mau kenyataannya piye? Jadi disukai lebih di apa itu tadi terkenal di negara. Nyata itu. Kalau iki mau tadi juga nyata. Bisa lebih digemari karena apa? Ngetren katanya biar dibuat status bisa. Nah ini kan bangga dia buat status bisa itu bangga dibandingkan gawe status malam sego pecel kan. Ya berarti. Terus tadi ini apa? banyak anak yang tidak mengenal tetangga. Banyak anak yang tidak kenal tetangga. Fakta enggak sekarang? Fakta. Sekarang kemarin Naila pernah loh dalam pembelajaran yang sebelumnya kemarin Naila ngomong, Pak, nah itu tonggomu sih sebelah mana jenis apa? Nah, gue terkenal Pak. Nah itu termasuk juga. Maksudnya apa? Berarti menceritakan kejadian itu benar-benar terjadi. Anak sekarang itu tahu HP. Tahunya HP. Makanya kalau kita bisa menyimpulkan tadi dari yang apa itu namanya teks eksplanasi tadi, teks eksplanasi tadi kan berupa fakta atau kenyataan yang terjadi benar-benar real. Bagaimana? Kenapa toh berarti di bumi. Nah seperti itu. Terus ngomongnya tadi apa yang kelompok sini? Kenapa toh? Anak-anak lebih dalam. Itu nyoto. Saya tanya. Kamu tahu kucu-kucu? Tidak tahu? Tidak tahu? Nah mungkin itu juga salahnya gurunya juga. Kenapa salahnya gurunya? Karena kalian juga tidak mengenal. Saya kenalkan tentang lagu juga. Ya saya kenalkan tapi kemarin hanya lagu apa ya? Apa bingungannya? Itu suku-suku Batok, ya toh. Kalau yang negara bagian Papua itu kan belum. Terus lagi daerah tari piring kemarin yang kalian tampilkan itu. Nah itu kan suatu budaya kita juga. Pada saat pas karnaval itu kemarin tari apa saja gitu.
piring, nah itu juga kebudayaan. Jadi Pak Karnaval termasuk kemarin itu juga menonjolkan kebudayaan kita. Ya, S1 kemarin kan menampilkan kebudayaannya banyak yang keluar, mulai dari tari-tarian, kebiasaan, terus ada saya hobi barongan itu asli itu dari Jawa dan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu asli barongan. Kalau di daerah Ponorogo itu reok, ya toh? Nah, berarti menceritakan atau jelas-jelas membuktikan bahwa apa kekayaan yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Paham ya sampai sini? Paham? Oke, kalau tadi Pak, kalian itu sudah membuktikan bahwa di era globalisasi sekarang kita itu ditantang untuk selalu memahami atau menyikapi yang terjadi di era sekarang itu. Jadi orang istilah Pak, aku ora pengen itu HP Pak, aku ketok-ketok ning jero alas. Karena apa? Semakin kamu ke depan itu semakin tantangannya luar biasa. Sekarang nggak salah kita, namun ramai sabar. Tujuannya di sini kan kalian tadi bisa menyimpulkan bahwa peran siapa? Peran Indonesia dalam globalisasi. Nah, itu juga berpengaruh. Perannya juga sangat besar. Tadi disebutkan kelompoknya Mas Jul. Menyebutkan apa tadi? Korban bencana alam. Ya, yang suaranya bantuin ngono gak? Korban Bencana alam. Sekarang saya tanya, kamu yang membuat kelompokmu, korban bencana alam tadi, kamu menuliskan kejadian bencana alam yang ada di Indonesia apa saja? Tadi tsunami Aceh, terus apa lagi? Bencana Gunung Semeru, bencana kapal selam. Oke, itu juga bencana. Kalau kapal selam itu maksudnya bencana atau peristiwa? Bukan bencana ya, tapi peristiwa. Oke, peristiwa tenggelamnya kapal berapa kemarin? 402. Itu kan suatu peristiwa yang terjadi di Indonesia. Ono sing bantu rakyat dari negara luar. Mana yang bantu? Jepang, India. Bantunya bagaimana? Contohnya? Cari tuh, cari posisi kapalnya di mana, bangkainya di mana, orang boleh bangkainya posisinya di mana, mau diangkat tidak bisa kok kemarin, sampai sekarang pun belum, kapalnya belum sampai di permukaan kan masih di dalam bawah laut, belum sampai muncul ke permukaan. Nah itu kan juga orang luar negeri juga dalam membantu Indonesia. Maksudnya orang luar negeri tersebut tadi itu juga berpengaruh. Pengaruhnya apa? Contoh, pada saat kemarin tsunami, pada saat kemarin kalian kena virus corona yang berasal dari Wuhan Cina, ya toh? Kalian wah wis bingung, pakai orang mati, orang yang meninggal banyak, korban yang masuk rumah sakit. Siapa yang kemarin pernah kena corona? Rasanya seperti apa? Rasanya seperti apa? Siapa yang pernah positif? Itu aja. Rasanya seperti apa? Gak bau terus. Iya, sama. Itu juga yang namanya virus itu menyebarnya seperti itu. Bahaya gimana? Kalau sudah, misalkan Naila kena, ibunya mesti kena, bapaknya mesti kena, karena apa lingkup, gitu kan? Nah orang Naila orang kena, ibunya orang kena, enggak mungkin, mesti kena. Karena apa lingkup pernafasan, dia keluarnya kan dari pernafasan, dari kontak dengan orang lain. Hidung singa pilih, bukan warung kopi. Oke, lanjut. Tadi sudah kelompok Mas Jul tadi sudah saya sikapi, yang belum ya Pak, sudah kan sudah saya bahas semua ya. Dan sekarang hal yang perlu kalian ingat, peran globalisasi di Indonesia
itu merupakan suatu kewajiban atau tantangan bagi kita untuk selalu menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Jangan sampai kita terjajah oleh bangsa lain. Oke, kita boleh menggunakan produk dari luar negeri, tetapi kita harus selalu ingat kalau ada produk dalam negeri, kenapa kita harus beli yang luar negeri? Misalkan lupa HP kan tidak ada yang produk dalam negeri, ya bolehlah silakan. Tapi kalau makanan misalkan, ya seperti saya contohkan tadi, nah iso dalam negeri, beliau sih dalam negeri sih. Berarti bukan perkara enak orangnya, tetapi kaitannya kalau kalian makan dalam negeri itu tadi, perputaran roda perekonomian kan terjadi. Saya mulai misalkan, Ibu Iqbal kan jualan apa Bang? Kue apa? Kue kering toh? Kayak gemblong kue ngono-ngono kuwi gemblong ya kan? Nah, itu kan membuktikan bahwa peran dalam lingkup di Indonesia itu masih kuat. Makanan-makanan khas masih banyak. Ojo mau senengi pisah sih ki jajal gemblong dan perawan gemblong. Oleh-oleh. Jadi iyalah kalau boleh. Lah Pak, nggak sekali-sekali, ya sekali-sekali nggak apa-apa, tapi jangan Berkali-kali. karena apa? Mahal. Ya toh? Nah, kalau melihat dari teks struktur eksplanasi ini, misalkan kalian buat secara kalimat, itu juga apa ya? Tidak terlalu sulit karena pernyataan umumnya ini seperti apa tadi? Misalkan anak lebih suka apa makanan-makanan yang bersifat luar negeri dibandingkan dalam contohnya makan opo, seperti makan apa, sukanya minum apa, atau senangnya makan apa, manfaatnya opo, urutan sebab akibatnya bagaimana, seperti urutan yang sudah ada itu. Sebenarnya kalau kalian membuat kalimat ini secara tidak langsung tadi pada saat mengerjakan LKPD itu kalian sudah membuat struktur eksplanasi. Jadi pada dasarnya tidak ada hal yang sulit di sini, belajar ini tidak ada yang sulit, asalkan kalian paham. Memang kemarin kan apa ya istilahnya kalian sudah berpikir Pak, oh itu terlalu luas, ya luas, tapi kalau kalian pahami ya sudah ya, itu mudah kan? Mudah atau sulit dari ini? Mudah. Terakhir nanti kita akan mengevaluasi, jadi pembelajarannya tadi dari awal sampai akhir kita lakukan evaluasi lewat ekuis. Apa itu ekuis? Jadi ekuis itu adalah suatu apa ya sistem yang dibuat atau suatu rangkaian soal latihan-latihan yang nanti dibuat Pak Riza, yang buat bukan Pak Riza tapi soalnya yang buat saya. Sudah ada formnya, nanti kalian buka HP. Mari bawa HP semua. Ada yang bawa kan? Tadi sudah saya laporan bawa, tidak apa-apa. Kalian nanti tidak bawa, silahkan dikerjakan di rumah, tidak apa-apa, itu bisa, dibuka 24 jam bisa. Oke, jadi silahkan kalian kerjakan. Evaluasi ini saya kasih waktu nanti sekitar sampai 5 menit cukup. Oke, silahkan dikeluarkan HP-nya, linknya saya tampilkan. HP-nya di Oke, sudah bisa masuk ya? Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Nah, itu namanya ekuisis. Yang tidak bawa nanti dikerjakan di rumah tidak apa-apa. Karena 24 jam tidak apa-apa. Tapi tidak bawa. Nanti dikerjakan di rumah. Bisa berapa? Bisa. Kita akhiri ya.
Sudah? Sudah semua? Oke. Ini mau kenapa gitu? Tidak punya kuota? Tidak punya pakai wifi sekolah? Pakai wifi sekolah? Sandinya hanya bubur. Sudah? Kalau sudah, kamu dereng? Belum? Oke, selesaikan dulu. Oke, sudah ya. Tadi sudah ada nilai yang masuk, saya cek itu ada berapa nih? 8 sudah masuk. Yang belum nanti diselesaikan di rumah juga bisa, diulang lagi juga bisa, itu nanti buat evaluasi. Ini mau di print nggak hasilnya nanti? Kalau di print berarti nanti hasilnya saya print out, terus nanti tanda tangan orang tua biasa agar kalian dalam pembelajaran tetapnya itu orang tua paham, oh sampai mana tuh saya, oh seberapa jauh anak saya seperti itu. Oke, jelas ya. Kalau sudah sekarang dimasukkan, yang belum seperti yang tadi ada beberapa yang belum, silakan nanti kerjakan. Kalau dari di rumah pokoknya habis, tidak mau pakai wifi ya tidak apa-apa, silakan nanti di rumah kerjakan. Itu 24 jam. Udah dimasukkan dulu. Masukkan dulu, tidak apa-apa. Baik, pertanyaan saya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Capek ya? Capeknya itu mungkin karena kalian apa ya? Ibaratnya itu biasanya nggak pakai video, ini sekarang full time video. Maka mungkin kalian ada yang grogi, tapi ada yang di awal penting dinikmati. Alhamdulillah sudah selesai belajar hari ini. Banyak hal yang kita bisa simpulkan tadi. Kesimpulan yang pertama, tadi kan kalian sudah belajar tentang peran dari Indonesia tadi ya. Kesimpulan ini bisa kita tarik. Yang pertama tadi peran Indonesia dalam era globalisasi tadi sudah, terus tes eksplanasi tadi sudah kalian juga maju satu persatu dari kelompoknya sudah bagus. Alhamdulillah kalian bisa mengerti apa yang saya inginkan, dan tujuan pembelajaran yang hari ini tadi saya bacakan semua sudah tercapai. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, marilah kita berdoa. Silakan dibimbing doa pulang. Pulang. Dibimbing untuk istirahat. Oke, silakan kita akhiri dengan bacaan Abdullah, dipimpin Mbak Rani. Setelah kita selesai melakukan aktivitas, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan istirahat, kalau mau di kantin, yang mau istirahat di perpustakaan silakan. Jangan ganggu teman-teman kelas lain. Karena tadi istirahatmu tidak silakan istirahat di kantin atau di tempat lain. Oke.